Apa itu Bapas? Apa itu Bapas? Jadi sering ada pertanyaan bahwa seolah-olah kantor Bapas ini kalau nggak seperti kelurahan, seperti puskesmas. Di Bapas tuh ada selnya nggak sih? Atau ada orang tahanannya nggak sih? Kalau lapas memang mengurusi narapidana, kalau kita mengurusi mantan narapidana yang akan kembali ke masyarakat. Halo Sobat Barbar, selamat datang di Barbar Podcast bersama Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Barat. Dengan saya Kartini yang akan menemani bincang-bincang dengan narasumber spesial yang hanya ada di podcast ini. Dan hari ini sudah ada orang nomor 1 di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Barat. Baik, selamat malam Bapak Sambiono. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Gimana Bapak kabarnya Pak? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Selamat malam para penonton Barbar. Mudah-mudahan apa yang malam ini disajikan bisa menghibur Bapak dan Ibu Saudara semuanya. Untuk Bapas Barat, kenapa bisa punya ide untuk membuat adanya podcast? Ini adalah suatu ide aktualisasi yang sudah lama sebenarnya akan diloncengkan untuk publikasi masalah Bapas ini, tugas pokok dan fungsi Bapas. Nah, tapi karena tahun-tahun yang sebelumnya hanya rencana tinggal rencana, alhamdulillah tahun 2021 ini berkat saudara membuat aktualisasi yang saya setujui untuk dipublikasikan dengan harapan bahwa podcast yang dibuat ini tidak hanya one stop moving. Jadi harus tetap berkelanjutan. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memberikan publikasi kepada masyarakat tentang tugas-tugas pokoknya Bapas, ya. Jadi dalam hal ini saya berharap adanya podcast Barbar ini bisa memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tugas-tugas pokok Bapas, ya. Demikian. Ya, baik, berarti untuk sebagai bentuk inovasi Bapas Jakarta Barat ya Pak ya? Betul. Jadi dalam hal ini Bapas Barat karena tahun ini sedang diusulkan dalam program wilayah bebas dari korupsi, salah satunya juga memerlukan adanya inovasi. Nah, saya berharap aktualisasi dari CPNS ini bisa menjadi inovasi bagi Bapas Barat untuk mengembangkan inovasi WBK-nya, salah satunya dengan adanya podcast Barbar ini, karena fungsi podcast Barbar ini juga di samping untuk publikasi adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa keberadaan Bapas Barat yang di tengah perkampungan ini secara tersembunyi atau terselip di tengah-tengah perkampungan masyarakat ini tidak salah persepsi. Apa itu Bapas? Apa itu Bapas? Jadi sering ada pertanyaan bahwa seolah-olah kantor Bapas ini kalau nggak seperti kelurahan, seperti puskesmas, ya. Jadi sehingga dengan adanya podcast ini masyarakat tahu itu apa Bapas, ya. Betul Pak. Begitu. Iya. Jadi tujuannya selain untuk inovasi, untuk sosialisasi juga ya Pak ya. Yang terpenting adalah untuk sosialisasi kepada masyarakat, ya. Ya, karena memang benar Pak. Banyak masyarakat Pak yang belum tahu soal Bapas. Kebanyakan tuh orang taunya lapas seperti itu ya Pak ya. Bahkan ada yang bertanya juga pada saya tuh sempat Pak cerita sedikit ya Pak ya, di Bapas tuh ada selnya nggak sih atau ada orang tahanannya nggak sih, kurang lebih seperti itu Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, jadi pertanyaan itu bukan hanya dengan Mbak Kartini saja yang itu terjadi juga dengan saya, karena suatu saat saya sedang berjalan keluar juga ada yang nanya, mereka tidak tahu bahwa saya kepala Bapas, sehingga dalam hal ini dia tanya, Pak, apa itu Bapas Pak? Apakah di dalam Bapas itu juga mengurung orang? Saya bilang tidak. Bapas sudah beda tugasnya dengan lapas. Kalau lapas memang mengurusi narapidana, kalau kita mengurusi mantan narapidana yang akan kembali ke masyarakat. Sehingga dalam hal ini namanya yang diurus di Bapas atau yang dibina di Bapas itu namanya klien pemasyarakatan, adalah mantan narapidana yang menjalani bebas bersyarat, cuti bersyarat maupun
cuti menjelang bebas ataupun asimilasi rumah dalam COVID-19 ini gitu. Ya, berarti Bapas itu lebih kepada yang mengurusi orang-orang yang mantan narapidana ya Pak ya, atau kita sebutnya klien pemasyarakatan, kurang lebih seperti itu Pak ya, untuk mengajukan program reintegrasi ya Pak, kembali ke masyarakat seperti itu setelah keluar dari lapas. Baik Bapak, selanjutnya untuk target dari podcast kita sendiri itu siapa ya Pak? Target podcast kita untuk Papas Barat ini, saya punya target yang sangat jauh, adalah masyarakat seluruh Indonesia harus tahu Papas itu apa, dan Papas Barat ada podcast ini mudah-mudahan merupakan satu pembuka informasi bagi masyarakat bahwa keberadaan podcast Papas Barat ini akan dicontoh oleh papas-papas lain yang nantinya bisa menularkan informasi kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air kita. Sehingga dengan adanya podcast ini juga saya berharap bahwa para PK Bapas juga nantinya setiap punya klien bisa dipanggil ke sini kalau dia memang memerlukan adanya statement atau testimoni bahwa saya mantan narapidana. Dengan adanya podcast ini kita berikan kesempatan untuk bertestimoni di podcast Papas Barat ini ya. Yang menjadi klien Papas Barat saya persilahkan untuk membuat testimoni atau ditanya-tanya di sini supaya tahu kesan dan pesan selama dalam lapas, bagaimana mengurus PP-nya, CP, dan bagaimana dilayani di Papas Barat, supaya testimoni ini membuat masyarakat tidak penasaran lagi, terutama kalau ada anggapan masyarakat bahwa di lapas rutan atau di Papas masih ada pungli. Kita buktikan dari sumbernya langsung yang mengalami, yang mengurus, bahwa di Papas Barat khususnya dalam segala urusan mau itu PP, CP, CMB maupun asimilasi rumah tidak dipungut biaya apapun juga ya. Jadi tolong masyarakat yang mengurus PP yang keluarganya masih berada di dalam lapas, kalau berurusan di Papas Barat jangan sampai mengeluarkan uang dalam bentuk apapun untuk urus litmasnya, untuk urus pendampingannya, atau untuk urus laporan PP-nya. Jadi saya semua sudah sarankan dan sudah saya tegaskan kepada seluruh petugas Bapas, seluruh PK untuk tidak memungut 1 sen pun dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi. Kami berharap bahwa di akhir tahun 2021 Papas Barat bisa memperoleh wilayah bebas dari korupsi. Amin. Nah, berarti kurang lebihnya supaya masyarakat juga lebih tahu ya Pak, kalau Papas Barat itu bersih ya Pak ya, tidak ada pungutan liar. Seperti itu ya Pak ya. Betul ya. Jadi dalam hal ini sekali lagi saya minta kepada masyarakat atau yang keluarganya masih berada di dalam lapas, kalau di mana-mana ada urusan masih dengan harus pakai duit untuk di Papas, saya pastikan tidak akan dipungut biaya apapun. Jika terjadi pungutan liar dalam bentuk apapun itu, berapa besarnya, laporkan dengan kami sebagai Kabapas, nanti akan kita pasang nomor pengaduannya. Dan kalau tidak salah di pintu gerbang depan sudah ada nomornya. Silahkan laporkan dengan kami lewat WA atau langsung ke nomor WA saya 08122 893 6139. Akan saya tanggapi dan saya respon cepat supaya pungli tidak merajalela di Papas Barat. Ya, baik Bapak. Saya juga sempat melihat bahwa Balai Pemasyarakatan memiliki tagline melayani dengan hati, betul ya Pak ya? Nah, itu filosofi dan pemaknaannya sendiri seperti apa ya Pak? Jadi untuk filosofi Papas Barat itu melayani dengan hati, kita adalah bekerja dengan lillahi ta'ala, dengan rela, tanpa pamrih, tanpa kita mengharapkan imbalan. Nah, sesuai dengan moto Papas Barat adalah berani ya, berkarakter, efektif, rasional, akuntabel, netral, dan inovatif. Berani ya Pak ya. Dalam hal ini berani bukan hanya sekedar berani saja, kita harus berani melawan korupsi, berani melawan pungli, gratifikasi, ataupun segala pungutan yang akan menyebabkan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan ya. Berani dalam artinya kita pasti berani ya, kita berani Pak.
Ya. Berani melawan yang tidak baik, berani melawan korupsi, semuanya Pak kita lawan bersama ya Pak ya, dengan hati tentunya ya Pak ya. Betul. Baik, untuk implementasinya sendiri Pak, dari pelayanan Bapas Barat seperti apa Pak untuk saat ini? Untuk saat ini kita sudah memakai inovasi yang namanya jaring litmas. Jadi setiap ada keluarga klien pemasyarakatan yang akan mengurus PP, cukup kita tekan tombol di bagian front office, di mana itu sudah terlihat nama siapa, dari asalnya dari lapas mana, akan ketahuan tanggal berapa masuk suratnya ke Bapas, tanggal berapa di disposisi, tanggal berapa penunjukan PK, tanggal berapa TPP-nya, dan tanggal berapa litmas keluar, itu sudah bisa dibaca. Saya pastikan setiap permohonan litmas tidak boleh lebih dari 1 minggu. Wah, berarti Ya. sudah menekankan kecepatan dalam pelayanan ya Pak ya, Betul, dan juga transparansi informasi tentu ya Pak. betul. Iya, baik Bapak, untuk menyinggung soal masyarakat yang banyak belum tahu soal Bapas nih Pak. Ya. Nah, strategi Bapak sebagai kepala Bapas maupun dari Bapas Jakarta Baratnya sendiri untuk masyarakat tahu soal Bapas itu apa Pak strateginya? Strategi saya Ya. adalah salah satunya podcast ini, Ya. ya. Podcast ini supaya ditonton oleh masyarakat luas di seluruh tanah air. Makanya saya berharap agar kontennya yang ditampilkan dalam podcast ini yang bermutu. Iya. Yang bermutu artinya jangan hanya bertanya yang sekedar seloroh ataupun ngegosip ataupun yang tidak bermanfaat, tapi saya minta yang bisa memberikan deskripsi kepada masyarakat bahwa Bapas itu sudah melakukan ini, ya. Tugas Bapas adalah pembinaan di luar lapas. Ini loh tugasnya yang sudah dilakukan. Misalnya ada penghuni yang atau mantan WPP yang melapor, dia sudah tahu prosedurnya harus kemana dan bagaimana, sehingga alurnya sudah jelas. Makanya begitu masuk Bapas, mereka sudah tahu harus kemana dia dari front office sampai masuk ruang SDP dan ruang PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, sehingga dalam hal ini tidak merasa dipersulit lagi. Oke, baik Bapak. Ya. Untuk tugas pokok dan fungsi dari Bapak sendiri itu apa ya Pak? Tugas pokok dan fungsi Ya. dari Bapas itu sendiri adalah memberikan pelayanan kepada klien pemasyarakatan yang dalam hal ini sudah berada di luar lapas, ya. Nah, termasuk pendampingan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang masih dalam lapas, baik itu warga binaan dewasa maupun anak-anak, ya. Jadi pendampingan di bidang hukum oleh PK dari Bapas Barat. Pak, baik Pak. Mungkin tadi Bapak di awal sudah menyinggung soal pembimbingan yang dilakukan untuk klien dewasa ya Pak ya, terhadap program reintegrasi. Ya. Nah, saya tertarik dengan klien anak Pak. Nah, itu untuk pendampingan yang dilakukan terhadap klien anak sendiri itu seperti apa ya Pak ya? Ya, untuk klien anak khususnya kita utamakan dulu adalah pelayanan yang cepat untuk sidang di pengadilan anak, ya, peradilan anak sesuai dengan Undang-Undang SPPA, supaya kita bisa melakukan pelayanan bimbingannya lebih cepat, karena Undang-Undang Peradilan Anak juga harus lebih cepat, ya, lebih cepat, murah dan praktis. Iya. Ya. Iya, baik Bapak. Oke. Oke, pendampingan sendiri berarti itu sudah ada orang yang dikhususkan ya Pak, seperti PK mungkin Pak, pembimbing kemasyarakatan, mungkin Sobat Barbar kurang begitu familiar dengan PK, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit Pak. Oke. Soal PK. Untuk PK kita memang sudah siapkan PK untuk anak itu di bawah kasih PKA, ya. Ada kasubsinya, sehingga nanti kasubsi PKA itu yang mendistribusikan pembinaan terhadap klien anaknya, ya. Oke, berarti Bapak itu menangani dua ya Pak ya, klien dewasa dan juga klien Klien anak. anak, betul, ya. Ya, baik Bapak, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman menarik apa sih yang udah pernah Bapak alami selama di Bapas khususnya? Oke, di Bapas karena saya baru relatif singkat ya, baru 8 bulan, tapi sudah ada dinamika yang ada di Bapas ini dalam membina klien pemasyarakatan. Salah satunya adanya warga binaan yang mungkin dari artis, kalangan artis, atau kalangan mungkin nanti akan ada juga dari kalangan tipikor, atau mungkin dari kalangan masyarakat yang menarik perhatian dari masyarakat juga.
itu memerlukan penanganan yang khusus, termasuk adanya mantan napi teroris yang sangat susah untuk kita berikan cara-cara untuk reintegrasi sosialnya. Namun kita selaku petugas Bapas tetap harus sabar dan mengarahkan kepada mereka untuk bisa kembali ke masyarakat dengan baik, sehingga menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna di masyarakat itu sendiri. Nah, harapan saya bahwa apa yang pun yang kita tangani, profesi apapun mereka, klien kita, tetap kita harus layani, tidak ada diskriminasi. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Selain bertemu dengan masyarakat biasa, juga bertemu dengan artis, bahkan kalangan pejabat ya Pak ya. Betul. Tapi perlakuan tetap sama ya Pak, seperti yang Bapak bilang tadi. Pelayanan tetap sama, karena pada dasarnya mereka adalah klien pemasyarakatan. Kita tidak akan mengadakan diskriminatif, dan yang penting lagi kita perlu garis bawahi, tidak boleh ada pungli. Siap gitu. Bapak. Baik, untuk saat ini kan pandemi ya Pak ya? Ya. Masih pandemi sudah hampir berjalan 2 tahun kurang lebih. Otomatis Bapas tetap berjalan. Nah, adakah pengaruh signifikan Pak dalam pelayanan yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan khususnya dalam melayani masyarakat? Pengaruhnya tidak terlalu signifikan, karena meskipun kita dalam melayani klien Bapas tidak bisa bertatap muka langsung, kita sudah menyiapkan peralatan secara virtual di ruangan khusus, sehingga mereka yang melapor, mereka yang akan menjadi klien kita datang pertama, sudah itu selanjutnya sudah dengan virtual ya. Kalau daftar pertama dia untuk sidik jari dan sebagainya memang kita wajibkan, tapi waktunya bisa kita sesuaikan dengan kapan dia bisa melakukan registrasinya. Berarti dilakukan secara daring Pak ya, berarti tidak ada pengaruh apa-apa ya, tidak ada terlalu signifikan pengaruhnya, karena tetap bisa kita laksanakan, dan kita dari petugas Bapas meskipun ini dalam masa pandemi tetap melayani dengan semaksimal mungkin. Ya, baik Bapak. Wah, informasinya sangat luar biasa sekali Bapak. Semoga Sobat Barbar di rumah itu bisa menambah wawasan kalian ya soal Bapas. Terima kasih untuk informasinya, udah menambah wawasan kita semua ya Pak ya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Bahagia dan selalu diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kalau amin, gitu amin. Pak, sebelum kita tutup podcast kita, ada pesan terakhir Pak untuk episode hari ini? Pesan kami selaku Kepala Bapas kepada sahabat Barbar, mari kita pakai media podcast ini dengan baik, dengan berdaya guna yang baik, jangan sampai disalahgunakan, karena saya yakin untuk podcast Barbar ini kalau dimuat dengan informasi-informasi yang positif dan tidak disalahgunakan akan baik hasilnya, sehingga saya berharap apa yang kita misikan adalah dalam podcast ini adalah untuk mempublikasikan kinerja Bapas akan tercapai ya. Mudah-mudahan masyarakat tahu, dengan adanya podcast ini tahu apa betul tugasnya Bapas itu yang sebenarnya, tupoksinya dan seperti apa ya. Karena kita tidak bisa memberikan publikasi mengenai Bapas ini hanya dalam satu episode ini. Mudah-mudahan di episode selanjutnya masyarakat akan tahu dengan sendirinya mengenai apa itu Bapas. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Bapas Barat pasti berani WBK. Sampai jumpa. Terima kasih Sobat Barbar karena sudah mengikuti episode perdana di Barbar Podcast bersama Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Barat. Jangan bosan-bosan ya untuk dengerin podcast kita, karena akan ada tema menarik lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.